Berjumpa kembali pada saat ini kita bersama dalam Yakum Fellowship pada episode hari ini untuk kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan sebagai perenungan bersama untuk memaknai nilai dan juga maksud Tuhan dalam firman-Nya. Oleh karena itu mari kita berdoa untuk mengawali perenungan kita pada saat ini. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan karena Engkaulah yang sang pemilik kehidupan kami, Engkau yang menguasai hati dan hidup ini, sehingga dengan kuasa Tuhanlah yang menolong dan memampukan kami. Pada saat ini kami datang dalam kerinduan untuk mendengarkan sabda Tuhan, karena sabda Tuhanlah yang menjadi pegangan, pedoman, dan tujuan hidup kami di dalam berkarya di tengah pelayanan kami di Yakum. Buka hati, mata, dan telinga kami untuk menyambut firman Tuhan dan perbaharuilah hati kami, sehingga dengan pembaharuan budi dan akal kami dalam firman-Mu inilah yang menjadi pegangan dan juga arah dalam kami berkarya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Iya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, warga Yakum yang terkasih, kalau kita mengingat Yakum itu memiliki 3 nilai. Nilai yang pertama adalah karakter Kristen, ada bisnis dengan etika Kristen yang kedua, dan yang ketiga adalah bekerja dalam budaya pembelajaran. Kali ini kita akan mencoba merefleksikan, belajar kembali tentang nilai karakter Kristen yang saat ini kita kenal dengan bersinar. Bersinar itu ada bersyukur, kasih, dan benar. Dan firman Tuhan yang akan kita baca saat ini ingin menggambarkan sebuah nilai tentang bersyukur. Kalau seringkali kita melihat atau kita memaknai bersyukur itu, ucapan terima kasih. Kita selalu bisa mengekspresikannya dengan puji Tuhan. Tetapi dalam teks yang akan kita baca kali ini, bersyukur akan bicara tentang sebuah makna komitmen, tapi juga sebenarnya bersyukur itu dalam perilaku pelayanan yang diarahkan oleh Yakum adalah tentang dedikasi. Nah, hari ini kita akan melihat bercermin pada sebuah teks yang berbicara tentang komitmen melayani yang diambil dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 11 yang berbunyi demikian. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada Baal. Demikianlah sabda Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan lebih berbahagia kita melakukannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Tadi saya mengatakan bahwa hari ini kita bicara tentang sebuah makna nilai bersyukur yang lebih dari sekedar ungkapan terima kasih, lebih dari sekedar itu puji Tuhan, tapi ini bicara tentang sebuah komitmen. Dan teks yang kita lihat saat ini bicara dari Hakim-Hakim 2 adalah tentang bagaimana komitmen melayani. Kita lihat dalam bacaan tadi, ada menceritakan tentang kehidupan bangsa Israel yang memberikan perbedaan antara generasi yang lama dan generasi yang baru. Generasi yang lama ini adalah mereka-mereka yang hidup pada zaman Yosua, sebelum Yosua mati dan sesudah sedikitnya, kira-kira begitu. Sedangkan generasi yang baru adalah keturunan-keturunan yang mana mereka hanya melihat atau mereka hanya mendengar atau mereka sama sekali tidak memiliki pengalaman bagaimana hidup pada zaman Yosua. Sehingga dikatakan di sini, pasca Yosua itu tidak ada di umur 110 tahun, pasca Yosua itu meninggal, angkatan yang baru yang muncul itu justru mencerminkan generasi yang tidak taat pada Allah.
Sedangkan generasi yang lama, generasi yang hidup bersama Yosua dan masuk pada zaman Israel saat itu, mereka sangat taat kepada Allah, sangat mengabdi kepada Allah, dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi generasi yang baru mencerminkan sebuah gambaran generasi yang jauh bertolak belakang dengan generasi yang sebelumnya. Sehingga ini menjadi sebuah hal yang menarik kalau kita bicara tentang sebuah bersyukur dan itu dikaitkan dengan sebuah komitmen. Pertanyaan sederhananya adalah, apa yang membuat generasi-generasi yang baru itu menjadi luntur komitmennya? Mereka menjadi generasi yang tidak taat, bahkan dikatakan di situ di ayat 11 mereka menyembah Baal. Mereka generasi-generasi yang seolah-olah tingkat keagamaannya itu lebih sedikit daripada generasi sebelumnya. Bisa dikatakan juga potensi bahwa mereka itu hidup bergantung dengan dunianya saat itu. Sehingga ketika bicara komitmen, jelas generasi yang hidup bersama Yosua yang sebelumnya itu adalah generasi yang komitmen dalam kesetiaan untuk mengabdi pada Allah sangat jelas tampak. Tapi sungguh menjadi berbeda dengan generasi yang baru pasca Yosua tidak ada dan sudah berganti kepada generasi-generasi sesudahnya. Sehingga pertanyaannya adalah, apa yang membuat komitmen dalam hal ini menjadi tema kita adalah komitmen melayani itu tetap ada dan selalu membara, selalu dihidupi. Saya mencoba membayangkan bahwa ketika dua generasi ini jelas memiliki pengalaman iman yang berbeda. Salah satu pembedanya yang mendasar adalah hal itu. Generasi yang lama tentu hidup bersama Yosua dengan mengalami, melihat ada keteladanan, mereka tahu siapa yang mereka ikuti, mereka hidup bersama dengan mereka, hidup bersama dengan Yosua. Sedangkan generasi yang baru ini seolah-olah hilang tentang keteladanan, hilang tentang siapa yang mengawasi mereka. Ada dua pengalaman iman yang berbeda yang seringkali yang bisa jadi ini menjadi faktor membuat komitmen melayani generasi yang baru itu menjadi luntur. Kita pun mungkin bisa mencoba, kalau kita kerja, kita diawasi oleh atasan kita diawasi oleh orang yang tingkat strukturnya lebih tinggi daripada kita, tentu kita akan menjadi orang yang rajin, kita akan menjadi orang yang sangat mungkin patuh. Misalnya tiba-tiba di bagian pendaftaran atau kita ada di lapangan, kita sedang diawasi pekerjaan kita saat itu, tentu kita akan berusaha supaya kita bekerja dengan baik, menunjukkan tanggung jawab kita, sehingga ketika diawasi baru bisa bekerja dengan baik. Bisa jadi pada saat zaman Yosua mengawasi kehidupan umat Israel untuk mereka selalu diingatkan tentang hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada teladan yang juga muncul dari Yosua. Tapi bisa jadi di generasi yang baru ini sudah mulai luntur dan tidak ada. Tidak ada lagi yang meneruskan cerita-cerita itu, atau cerita-cerita itu diteruskan tapi mereka memilih untuk tidak mengikuti cerita-cerita itu. Sehingga hal kedua yang menjadi potensi kenapa komitmen ini bisa luntur, menurut saya adalah dari diri sendiri pada zaman generasi yang baru itu. Artinya adalah saudara-saudara warga Yakub dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, bicara tentang komitmen melayani, apa yang menjadi hambatannya ketika komitmen itu menjadi luntur? Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah diri manusia itu sendiri. Generasi yang baru, mereka tahu faktor budaya yang muncul pada saat itu juga mempengaruhi bagaimana banyaknya Allah-Allah lain yang bermunculan, dan mereka terpengaruh dengan situasi saat itu, dan mereka akhirnya jauh hidup daripada Tuhan, sehingga itu yang membuat diri mereka menjadi tidak setia. Artinya bahwa ternyata yang membuat komitmen melayani itu luntur adalah bukan soal faktor orang lain, bukan soal faktor atasan, faktor pemimpin, atau faktor lingkungan, tapi yang terbesar adalah faktor diri sendiri. Sehingga kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimana kita perlu menjaga agar komitmen melayani itu tetap selalu ada dan selalu membara, tetap selalu hidup, sekalipun kita tidak diawasi oleh siapapun, sekalipun tidak ada teladan yang mungkin kita lihat, yang mungkin menjadi cermin yang kita harapkan, tapi bagaimana komitmen itu tetap selalu ada dan bertumbuh.
Saya merasa bahwa pada generasi-generasi yang lama, kita melihat mereka berusaha mengupayakan sebagaimana wujudnya apapun itu, sebagaimana kerasnya mereka, agar supaya komitmen itu tetap bertumbuh senantiasa, yang justru berbeda dari generasi yang baru. Sehingga catatan yang penting buat kita semua adalah komitmen melayani butuh untuk dijaga dan diperjuangkan. Komitmen itu membutuhkan sebuah pertumbuhan yang terus-menerus. Dia tidak akan berada pada satu masa, oh kalau kita melihat hakim-hakim generasi yang lama, habis itu generasi baru tidak ada komitmen. Tidak seperti itu. Tapi komitmen butuh diperjuangkan, komitmen itu butuh untuk ditumbuhkan. Artinya kalau kita menumbuhkan sama seperti kita menumbuhkan tanaman, kita merawat, kita menyiraminya, kita memberi pupuk, kita menjaganya apakah ini memang harus kena sinar matahari atau tidak. Artinya kita perlu tahu bagaimana kita membasahi hati kita, bagaimana kita memberi pupuk hati kita, agar supaya komitmen melayani itu tetap selalu tumbuh. Saya merasa bahwa perbedaan generasi tentu akan memperlihatkan sebuah pengalaman iman yang berbeda. Kalau kita seringkali mendengar di sekitar dalam perbincangan kita di tempat kerja kita saat ini, wah dulu itu orangnya seperti ini. Sekarang itu kok generasinya ABCD semuanya, seolah-olah ada sebuah pembeda yang itu mencerminkan perbedaan yang negatif ataupun perbedaan yang positif. Dalam hal ini, kita belajar tentang bersyukur. Bersyukur adalah bicara tentang bagaimana kita menjaga sebuah komitmen melayani. Apa wujud komitmen melayani saat itu? Maka bekerjalah dengan hati, bekerjalah dengan hati yang penuh syukur, karena segala sesuatu yang kita nikmati saat ini, apapun bentuknya, apapun kita rasakan saat ini, adalah bagian dari anugerah Tuhan. Sehingga kalau pekerjaan kita sebuah anugerah, kalau hidup kita sebuah anugerah, maka rasa syukur itu kita bisa wujudkan dengan ketaatan yang sejati. Itulah yang seharusnya dimunculkan oleh generasi baru di kitab Hakim-Hakim. Mereka tetap dijagai, itu adalah seharusnya mereka bersyukur dan mereka taat kepada Tuhan. Kalau kita saat ini memiliki apapun yang ada dalam hidup kita saat ini, maka bersyukurlah. Dan wujudkanlah rasa syukur itu dengan sebuah hal ketaatan, sebuah hal kepatuhan terhadap situasi, terhadap tugas, terhadap tanggung jawab kita. Jangan biarkan diri kita hanya bekerja dengan taat karena ada orang yang melihat kita. Kalau orang yang melihat, kita akan takut. Tapi bagaimana dengan Allah yang melihat kita? Jadi tetap harus menjaga bahwa Allah akan senantiasa melihat kita untuk kita menjaga dan memperjuangkan komitmen melayani kita. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa dan mencoba bersaat teduh dalam doa kita saat ini. Tuhan, kami tentu berjuang. Bahkan ada di dalam momen-momen tertentu kami merasa komitmen kami bisa jadi menjadi luntur. Ataupun komitmen kami semakin lama semakin kuat, semakin membara, dan kami semakin rindu untuk selalu melayani Engkau di tempat tugas dan tanggung jawab kami saat ini. Oleh karena itu Tuhan, berkati dan tolong kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga hanya karena oleh Roh Kudus-Mu lah kami juga dimampukan untuk memperjuangkan komitmen ini. Secara khusus Tuhan, ketika diri ini sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, kami memiliki keterbatasan dan kelemahan dan ketidaksempurnaan untuk kami menjaga dan menguji, bahkan menumbuhkan komitmen ini. Sehingga Tuhan, kami memohon agar Tuhan menolong kami, agar kami sebagai manusia yang diberikan kehidupan dari Allah, sebagai anugerah kehidupan ini, kami juga mampu untuk hidup sebagaimana Tuhan mengajarkan kami kepada Yosua dan juga mengajarkan kepada bangsa Israel yang taat kepada Tuhan, menjaga komitmen kesetiaan untuk patuh pada kehidupan, pada kebenaran Yesus Kristus. Tuhan, dalam setiap diri kami masing-masing saat ini, kami tentu ingin menaikkan segala komitmen kami dalam wujud apapun, dalam setiap kata dan doa yang kami naikkan secara pribadi. Inilah segala komitmen yang ingin kami sampaikan kepadamu. Dengar dan sambutlah komitmen yang kami naikkan kepada Tuhan, dan sebagai wujud kami
untuk kami juga menyatakan dan menghidupi komitmen ini di dalam karya pelayanan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menghidupi komitmen melayani bersama Tuhan sebagai bagian dari warga Yakum. Tuhan menolong kita sekalian.